Tebakan Dicu benar. Berita bahwa Luo Feng menjadi Raja Dewa dengan cepat dikonfirmasi, dan dua organisasi intelijen terbesar, Yanfeng Guildhall dan Thunder Chamber of Commerce, keduanya mengkonfirmasinya dan menjual informasi ini kepada pelanggan mereka. Gunung Polu. Di kolam pemandian besar, ada makhluk berskala putih suci yang berliku-liku berlatih di dalamnya, dengan cahaya keemasan redup menyebar. Hah! Makhluk itu tiba-tiba membuka matanya, dan tubuhnya berubah menjadi penampilan Dewa Raja Polu. Dia tersenyum, seperti yang diharapkan, Luohi menjadi Raja Dewa dalam waktu singkat. Sungguh menakutkan bisa mencapai tingkat tak terkalahkan di tingkat pertama Raja Dewa tanpa bantuan dari kekuatan luar. Dewa Raja Polu cukup iri. Bakat luar biasa semacam ini, orang-orang kuat sejati di benua asal semua tahu betapa besarnya potensinya. Bahkan kedua negara kuno akan sangat mementingkannya. Raja Dewa Jiayin, misalnya, sangat populer di kerajaan kuno Guntur. Raja Dewa kerajaan dari kerajaan kuno Guntur umumnya mempraktikkan garis keturunan Hunyuan, dan kebanyakan dari mereka tidak cocok untuk mengelola negara. Di negara kuno Yanfeng, ambang batas untuk mengolah garis keturunan Hunyuan sangat tinggi. Banyak orang di tingkat pertama Raja Dewa tidak memenuhi syarat untuk berlatih. Di tingkat kedua Raja Dewa, hanya hampir setengah dari mereka yang mempraktikkan garis keturunan Hunyuan. Oleh karena itu, ada banyak Raja Dewa yang tetap benar-benar waras dan rasional, dan ada cukup banyak Raja Dewa untuk mengelola negara. Raja Ilahi Keking tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negara kuno. Tuanku mengajariku bahwa aku harus mengolah garis keturunan Hunyuan untuk mencapai tingkat tak terkalahkan dari tingkat pertama Raja Dewa. Dibandingkan dengan Luohi, jaraknya terlalu jauh. Raja Dewa Bolu juga memiliki jejak keengganan di matanya, jika kamu harus menerobos alam, itu terlalu jauh. Itu sulit. Saya telah memahami aturan yang terkandung dalam garis keturunan Hunyuan, tetapi saya masih tidak dapat menerobos ke tingkat kedua Raja Dewa. Raja Dewa Polu menggelengkan kepalanya sedikit, dan kemudian berubah menjadi tubuh asli garis keturunan Hunyuan, dan terus berlatih dengan konsentrasi. Negara kuno Guntur, kota Zuoshan. Sebagai anggota baru dari alam kekacauan, tamu gunung sangat rendah hati dan mengabdikan diri untuk memahami garis keturunan Hunyuan. Dia tidak terburu-buru untuk menjadi Raja Dewa. Baginya, menjadi Raja Dewa adalah sesuatu yang bisa dia lakukan kapan saja. Huhuhu, tamu gunung itu duduk bersila, api naik dari tubuhnya, tetapi ekspresinya tetap tenang tanpa gangguan. Kehendak spiritualnya berada di tingkat kedua dari Raja Dewa, dan levelnya cukup tinggi. Masih sangat mudah untuk memahami garis keturunan Hunyuan tingkat pemula, dan dia dapat mempertahankan kejelasan dan rasionalitas mutlak. Di benua asal, garis keturunan Hunyuan yang diperoleh oleh banyak Raja Dewa yang menganggur relatif biasa. Garis keturunan Hunyuan yang bisa menjadi kaisar dan raja tidak akan dilepaskan oleh kedua negara kuno sama sekali. Garis keturunan Hunyuan tingkat berikutnya juga akan membutuhkan sejumlah besar pahala untuk ditebus. Misalnya, para pemimpin kerajaan Yu dan kerajaan Si awalnya berada di tingkat kedua Raja Dewa. Garis keturunan Hunyuan yang diperoleh relatif biasa, dan mereka mampu mempertahankan kejelasan dan rasionalitas mutlak. Sebaliknya, mereka mengolah garis keturunan teratas yang sebenarnya. Meskipun mereka diharapkan mencapai tingkat kaisar, mereka dapat dengan mudah kehilangan kendali. Ada untung dan rugi. Raja Dewa yang menganggur mengolah garis keturunan Hunyuan dan umumnya rasional. Banyak keluarga kerajaan dari dua kerajaan kuno yang mengolah garis keturunan Hunyuan yang lebih kuat mengubah temperamen mereka secara drastis, dan beberapa bahkan kehilangan kendali. Hah! Tamu gunung itu tiba-tiba menerima informasi. Secara alami, dia telah merencanakan semua informasi tentang Luohe untuk waktu yang lama. Luo Feng telah membuat terobosan. Tamu gunung itu senang, betapa cepatnya. Dia menjadi Raja Dewa dalam lebih dari 100 tahun setelah tiba di benua asal. Dia memasuki kedalaman lautan kosmik karena putus asa. Memperbudak binatang alam, melatih murid untuk membalas dendam. Semua harapan tipis. Hanya saja tamu gunung memiliki kesadaran diri untuk tinggal di benua asal. Dia tidak akan pernah bisa mengalahkan 3 raja kerajaan makanan. Dia tidak bisa membunuh salah satu dari mereka sepenuhnya.
Kemudian, Luo Feng bisa berlatih Lai Yuanshu, dan si Shanke sangat bersemangat. Bagaimanapun, ini adalah warisan yang diturunkan oleh banyak salinan Yuan Chuan, tetapi para jenius yang tak terhitung jumlahnya dari benua asal tidak dapat mempraktikannya. Luo Feng bisa mempraktikannya. Ini berarti bahwa melalui tes Yuan. Kemudian, Luo Feng menjadi dewa sejati, dan ukuran alam semesta kecil yang belum pernah terjadi sebelumnya membuat tamu gunung menyadari bahwa dia, sebagai murid, melampaui praktisi lain pada level yang sama. Kepercayaan dirinya semakin kuat. Mencapai kekuatan seperti itu tanpa menggunakan kekuatan eksternal. Tamu gunung duduk berpikir, dari 3 raja kerajaan makanan, hanya Tuan Tian Kun yang lebih kuat dari Luo Feng. Tamu gunung itu sangat bersemangat. Dengan kegembiraan, saya merasa bahwa pikiran, kemauan, dan semangat juang saya jauh lebih kuat. Tunggu sebentar. Tamu gunung duduk tahu betul bahwa jalan masih panjang sebelum dia bisa sepenuhnya membunuh ketiga raja. Ibu kota Shiguo, di istana kerajaan. Tuan Tian Kun duduk di kursi utama. Saudaraku, leluhur Wuxiang berkata, setelah pesanan terakhir Anda, kami telah membuat rencana terperinci. Negara-negara kacau di perbatasan siap untuk menyerang kerajaan Yu sepenuhnya kapan saja. Tapi kami baru saja mendapat kabar bahwa Luo He menjadi dewa. Raja. Leluhur Wuxiang penuh dengan permusuhan terhadap Luo Feng, merusak peluang terbesarnya. Dia baru saja menjadi raja dewa. Tuan Tian Kun berkata dengan tenang, itu tidak akan mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Menurut berbagai spekulasi, setelah dia menjadi Raja Dewa, dia akan segera menjadi tak terkalahkan di tingkat pertama Raja Dewa. Raja Dewa Puncak Tengkorak berkata, kami tidak takut padanya, tetapi jika dia mengambil tindakan, kami tidak dapat menghentikannya. Leluhur Wuxiang, Raja Dewa Iblis Pedang, Raja Dewa Liu Yu, dan Raja Dewa Puncak Tengkorak semuanya adalah Raja Dewa yang telah mengumpulkan banyak pengalaman, tetapi leluhur Wuxiang terkuat juga berada di tingkat ekstrim dari tingkat pertama Raja Dewa. Teman-teman saya dan saya membuat keputusan bersama kali ini. Selama Luo He tidak ikut campur, jika dia maju, aku pasti akan membuatnya membayar harganya. Mata pemimpin kerajaan Tian Kun dingin. Tapi kamu juga harus ingat, saat memasuki kerajaan Yu, hindari kota Huyang. Hindari juga seluruh negara kekacauan tempat kota Huyang berada. Saya memberinya wajah, tetapi dia masih ingin mengambil tindakan. Ketika ada konflik, keluarga kerajaan-kerajaan kuno Yan Feng tidak akan bisa menyalahkanku. Pemimpin kerajaan Tian Kun tidak peduli dengan Luo He, dia lebih memperhatikan pemikiran keluarga kerajaan-kerajaan kuno Yan Feng. Ya, mari kita hindari negara kekacauan itu. Keempat Raja Dewa mengerti dengan jelas. Tuan Tian Kun mengangguk. Mengikuti kehendaknya, negara-negara kacau utama di perbatasan kerajaan Si mulai sepenuhnya melintasi perbatasan dan menyerang kerajaan Yu. Tentu saja, mereka hanya menghindari prefektur kekacauan Jiujiang tempat kota Huyang berada. Kota Huyang. Tuan kota. Wakil penguasa kota Mo Limeng dan Mo Yuhu datang menemui Luo Feng pada saat bersamaan. Apa yang terjadi dengan tergesa-gesa? Luo Feng, berpakaian perak, sedang duduk di sebuah gedung tinggi di istana penguasa kota sambil minum. Mo Limeng segera melaporkan, masalah besar. Kerajaan Si telah sepenuhnya menyerang kerajaan Yu. Banyak kota di perbatasan kerajaan Yu telah diserang. Kota-kota di berbagai tempat melawan sambil juga meminta bantuan dari ibu kota kerajaan. Kerajaan makanan tidak memiliki aturan sama sekali saat ini. Mo Yuhu berkata, selama invasi, alam kekacauan mengambil banyak tindakan, dan jelas bahwa mereka tidak takut dengan eskalasi perang. Jika satu atau dua alam kekacauan mengambil tindakan, itu bisa dikatakan sebagai dendam pribadi. Beberapa alam kekacauan mengambil tindakan, jelas itu adalah kehendak seluruh kerajaan makanan. 5 Raja Dewa kita dari kerajaan Yu belum memberikan perintah yang jelas sekarang. Mo Limeng juga khawatir, jika Raja Dewa tidak memberi perintah, orang-orang alam kekacauan di mana-mana menyusut dan mundur. Banyak tempat yang hilang. Dalam perang, Anda menyerang ketika Anda perlu menyerang, dan mundur ketika Anda perlu mundur. Sekarang tanpa perintah yang jelas, itu yang paling merepotkan. Mo Limeng juga tahu bahwa situasinya tidak baik. Luo Feng mengangguk dan berkata, pemimpin negara bagian Yu sekarang dalam masalah dan tidak dapat kembali untuk saat ini. Oleh karena itu, 4 Raja Dewa lainnya dari negara bagian Yu tidak berani mengambil tindakan.
Mereka masih menunggu perintah pemimpin. Raja tidak bisa kembali? Mo Limeng dan Mo Yuhu terkejut. Akan segera ada hasilnya. Luo Feng berkata, pemimpin kerajaan Yu tidak bisa menunda terlalu lama. Shiguo sengaja menekan ke depan selangkah demi selangkah. Jika mereka benar-benar ingin menghancurkan negara, maka Raja Dewa akan langsung menyerang ibu kota. Sebelum pemimpin kerajaan Yu tidak bisa dibunuh, kerajaan Xi tidak berani memulai perang untuk menghancurkan negara. Mereka terus maju selangkah demi selangkah, hanya untuk membiarkan penguasa kerajaan Yu membuat pilihan. Haruskah dia menyerahkan identitas aslinya? Negara bagian Yu, ibu kota kerajaan. Raja. Keempat Raja Dewa telah tiba di sini, dan mereka semua menatap Raja dengan penuh semangat. Sosok menjulang tinggi yang ditutupi rambut duduk di sana. Matanya sangat rumit, menunjukkan keengganan, kemarahan, dan ketidakberdayaan. Tuanku, meskipun kecepatan menaklukkan kerajaan makanan tidak cepat, itu adalah invasi skala penuh. Sejauh ini kita telah kehilangan 32 kota besar, dan 7 negara kekacauan telah benar-benar hilang. Pasukan mereka masih maju. Seorang pria berambut panjang sosok berjubah hitam dengan 2 sudut melengkung berkata, mereka memaksamu, Raja, untuk membuat keputusan. Mereka menekan lebih keras dan lebih keras, hanya untuk membuatku menyerahkan tubuhku yang sebenarnya dan meninggalkan Tianhe. Pemimpin kerajaan Yu tidak mau menyerah. Dia hanyalah inkarnasi dari kekuatan ilahi. Tubuh aslinya kuat, lingkungan Tianhe lebih cocok untuknya, dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya cukup kuat, jadi dia memprovokasi beberapa orang kuat termasuk Tuan Tian Kun untuk bergabung untuk menghadapinya. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Keempat Raja Dewa semuanya memandang Raja. Jika Raja tidak mengambil tindakan, tidak mungkin bagi mereka berempat untuk melawannya. Bagaimanapun, menghadapi Raja Tian Kun mereka mungkin dipaksa untuk bereinkarnasi. Pemimpin negara bagian Yu terdiam. Sekarang ada makhluk tingkat Tuan di kerajaan Yu kita. Meskipun dia bukan tandingan Tuan Tian Kun, dia tidak takut pada Tuan Tian Kun. Tiba-tiba seorang wanita berbaju hijau berkata dengan lembut, dan makhluk tingkat Tuan ini tidak bisa bertarung tanpa bantuan. Tidak ada kekuatan eksternal yang bisa mencapai titik ini. Tidak ada kekuatan di benua asal yang berani meremehkannya, dan dia juga murid langsung Kaisar Kerajaan Kuno Yanfeng. Tuan, jika Dewa Raja Luohe benar-benar bergabung dengan kerajaan Yu kita, itu akan berbeda. Sosok berjubah hitam dengan sudut melengkung juga berkata, 2 Raja Dewa lainnya juga memiliki keinginan. Dengan 1 makhluk tingkat Tuan, fondasi negara bagian Yu secara alami akan lebih kuat. Kamu bisa begitu kuat tanpa mengandalkan kekuatan eksternal, dan kamu akan bergabung dengan negara kelas 2. Pemimpin kerajaan Yu menggelengkan kepalanya sedikit, oke, kalian mundur dulu, dan aku akan memikirkannya lagi. Keempat Raja Dewa saling memandang dan hanya bisa mundur. Hanya pemimpin kerajaan Yu yang tersisa di aula yang sepi ini. Jika dia tidak khawatir, dia secara alami dapat bersembunyi di Tianhe dengan ketenangan pikiran. Tapi dia memiliki suku, anak, dan banyak bawahan. Selain itu, negara besar dengan output sumber daya yang stabil sama pentingnya baginya. Dengan potensi Luohi, dia dapat dengan mudah bergabung dengan 2 negara kuno serta negara-negara kelas 1 dan menempati posisi tinggi. Bergabung dengan negara kelas 2, dia bahkan bisa mendirikan negara kelas 2 sendiri. Pemimpin kerajaan Yu juga sakit kepala. Jika Luo Feng mendirikan sebuah negara, wilayahnya mungkin kecil pada awalnya. Saat kekuatan menjadi lebih kuat, negara secara alami akan menjadi lebih kuat. Tidak peduli apa hasilnya, mari kita coba dulu. Pemimpin kerajaan Yu tidak punya pilihan selain meminta teman-temannya untuk melawan pemimpin kerajaan Tian Kun. Kadang-kadang, tidak apa-apa. Tapi perang skala besar semacam ini akan berlangsung lama. Harga mempekerjakan seseorang yang bisa menyaingi Tuan Tian Kun untuk menjaganya untuk waktu yang lama terlalu tinggi. Adapun menyerahkan tubuh sejatimu. Pemimpin kerajaan Yu bahkan lebih enggan untuk berpisah dengannya. Ngomong-ngomong, Luohi dan aku agak ditakdirkan. Pemimpin kerajaan Yu berpikir sejenak, dan segera memerintahkan putrinya Yu Sui Tianyu dan beberapa pelayan seperti Black Butcher dan Suo Ju untuk pergi ke kota Huyang untuk mengunjungi Luohi secara langsung. Dewa Raja, ibu kota Raja Yu, di dalam istana. Black Butcher dan Suo Huan saling memandang, keduanya sedikit gugup.
Raja ingin pergi ke kota Huyang, dan dia benar-benar membawa kita berdua bersamanya. Sebagai dewa sejati abadi, tukang daging hitam gemuk secara alami dianggap berada di eselon atas kota-kota biasa. Tapi secara logis, dia tidak memenuhi syarat untuk melihat raja. Pemimpin kerajaan Yu mampu mendirikan kerajaan kelas 2 dan merupakan kehadiran bergengsi di benua asal. Bahkan aku terpilih? Suo Huan bahkan lebih bingung. Dia adalah satu-satunya dewa sejati kekosongan di antara 6 pengikut kali ini. Ayah, Yu Sui Tianyu juga berbicara. Dia hanya salah satu anak dari pemimpin kerajaan Yu. Pemimpin berbulu kerajaan Yu berdiri di sana. Meskipun dia hanya inkarnasi, aura tak terlihatnya masih menakutkan. Dia melirik 6 pengikutnya, dan akhirnya matanya tertuju pada master dan murid Black Butcher dan Suo Huan. Kali ini saya akan pergi ke kota Huyang, adalah untuk mengunjungi Dewa Raja Luohe. Kudengar kalian berdua adalah kenalan lama dengan Dewa Raja Luohe? Dewa Raja Luohe? Senior Luohe telah menjadi Raja Dewa? Black Butcher dan Suo Huan tidak begitu berpengetahuan luas, dan mereka tidak tahu bahwa Luohe telah menjadi Raja Dewa sampai sekarang. Yang mulia, Raja Luohe sangat menyukai restoran saya dan sering datang untuk mengurusnya. Tukang daging hitam gemuk itu menanggapi dengan patuh. Yang mulia, ketika saya meninggalkan suku, hanya karena Raja Luohe menyelamatkan suku kami, saya bisa mencapai kota Huyang. Raja Luohe menyelamatkan hidup saya, kata Suo Huan juga. Pemimpin berbulu kerajaan Yu mengangguk dengan tenang dan membawa 2 kenalan lama bersamanya untuk lebih dekat dengan Luo Feng. Berangkat. Pemimpin negara bagian Yu memberi perintah. Panggil. Dengan 6 pengikutnya, dia menembus ruang dan waktu dalam sekejap dan melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu yang terdistorsi. Dalam sekejap mata, tim ini telah terbang keluar dari ruang dan waktu yang terdistorsi dan muncul di kota Huyang. Luo Dia, pemimpin kerajaan Yu terbang dengan santai bersama timnya, langsung menuju istana penguasa kota. Ada kekhawatiran di mata pemimpin kerajaan Yu. Dalam hal kekuatan, Tuan Tiankun dan aku hampir sama. Tetapi dalam hal jumlah teman, Tuan Tiankun jauh melampaui saya. Penguasa kerajaan Yu juga sedikit gelisah saat ini. Tuan Tiankun memiliki banyak teman, dan dia bahkan memiliki banyak teman dengan Yan Feng. Keluarga kerajaan negara kuno juga memiliki hubungan yang sangat baik, dan beberapa kaisar sering memanggilnya. Bagaimanapun, Luohe adalah murid langsung kaisar kerajaan kuno Yan Feng. Mungkin dia berteman dengan Tuan Tiankun? Penguasa kerajaan Yu tidak memiliki kepercayaan diri untuk meyakinkan Luo Feng. Dia terbiasa sendirian. Harus mencobanya. Jika kamu tidak bisa mengundang Luohe, pergi dan minta Raja Dewa Sui Feng untuk memblokir sementara Raja Tiankun, dan tunda sebentar. Pemimpin kerajaan Yu juga memiliki rencana cadangan, meminta Raja Dewa Sui Feng untuk membantu memblokirnya untuk jangka waktu tertentu. Dalam 1 abad, dia bisa menemukan cara untuk melarikan diri dengan selamat dari Tianhe. Sekarang ada penyergapan di Tianhe. Jika Anda melarikan diri dengan tergesa-gesa, mudah jatuh ke dalam perangkap. Jika Anda tidak bisa melarikan diri bahkan selama 1 abad, maka Anda harus membayar harga yang sangat mahal. Entah menyerahkan tubuh aslinya, atau bernegosiasi dengan Tuan Tiankun dan yang lainnya. Ayah, istana penguasa kota ada di depan. Yu Sui Tianyu tiba-tiba mengingatkan. Pemimpin negara bagian Yu berhenti memikirkannya dan melihat ke istana penguasa kota yang megah di depannya. Saudara Luohe. Pemimpin kerajaan Yu segera mengirim pesan sebab dan akibat, saya Yu Sui. Sosok perak muncul di pintu rumah penguasa kota. Tuan kota. Penjaga di pintu segera memberi hormat dengan hormat. Dewa Raja Luohe. Yu Sui Tianyu, Black Butcher, dan Suo Huan semuanya melihat sosok yang akrab namun agak asing ini berwarna perak. Hari ini, Luo Feng berpakaian perak dan auranya menjadi lebih biasa. Saya telah bertemu dengan penguasa kerajaan Yu Sui, kata Luo Feng. Aku sudah lama mendengar tentang saudara Luohe, dan aku bertemu denganmu untuk pertama kalinya hari ini. Kata Tuan Yu Sui sambil tersenyum. Dia pernah mencoba merekrut Luo Feng untuk menjadi muridnya, tetapi Luo Feng menolak pada saat itu dan pergi ke ibu kota Chu di kerajaan kuno Yan Feng. Masih ada 3 kenalan lama. Luo Feng tersenyum dan menatap Yu Sui Tianyu, Hei Butcher, dan Suo Huan. Mereka masih mengenalnya selama tahap Tuhan sejati abadinya. Dewa Raja Luohe.
Mereka bertiga memberi hormat dengan hormat. Tuan Yusui, ayo masuk dan mengobrol, kata Luo Feng. Oke. Tuan Yusui masuk bersama dan memerintahkan para pengikutnya, kamu bisa berjalan-jalan di kota Huyang. Iya. Para pengikut menanggapi dan menyaksikan Raja dan Luo Feng masuk sebelum mereka rileks. Black Butcher melihat kota yang jauh lebih makmur ini dan merasa sedikit aneh. Dia telah berjuang di kota Huyang untuk waktu yang lama dan bekerja keras untuk mengumpulkan sumber daya sebelum dia bisa berkultivasi dan menerobos ke dewa sejati abadi. Kota Huyang. Suasana hati Suo Huan bahkan lebih rumit. Kakaknya Suo Yun sudah meninggal. Dia mendapat berita itu sejak lama. Apa yang diinginkan saudara-saudara pada awalnya adalah berakar di kota Huyang. Tetapi kemudian dia mengambil jalan yang berbeda, dan dia juga pergi ke ibu kota kerajaan bersama tuannya, dan Suo Yun pergi untuk mengantarnya pergi saat itu. Tukang daging hitam, tuan dan muridmu mengenal kota Huyang dengan sangat baik, atur tempat makan dan minum. Yu Sui Tianyu memerintahkan. Yang mulia, ikuti saya. Tukang daging hitam segera memimpin. Di istana penguasa kota, Luo Feng dan penguasa Yushui duduk berhadapan. Ada desas-desus dari dunia luar bahwa setelah kamu menjadi Raja Dewa, Saudara Luo Hi, kamu akan dengan cepat mencapai tingkat tak terkalahkan di tingkat pertama Raja Dewa. Raja Yushui memandang Luo Feng, melihatnya hari ini, rumor itu memang benar. Dengan tubuh fisik Anda sudah menjadi Raja Dewa. Tingkat kedua. Meskipun dia hanya datang ke sini dalam satu inkarnasi, wilayahnya masih sama, jadi dia secara alami bisa merasakan aspek menakutkan dari avatar Luo Feng. Saya adalah pembudidaya tubuh fisik, dan trik saya bodoh dan tidak layak disebut. Luo Feng berkata sambil tersenyum, saya memiliki kekuatan yang saya miliki hari ini, dan saya harus berterima kasih kepada Raja. Terima kasih. Tuan Yu Sui terkejut. Apakah itu ada hubungannya dengan dia? Saat itu, Raja, Anda mengirim putri Anda, Yu Sui Tianyu, ke sini dan memberi saya sepotong daun pohon Ibu Suyan, yang sangat membantu latihan saya. Kata Luo Feng. Daun itu bernilai rata-rata, tetapi berdampak besar pada Luo Feng. Justru karena dia pergi ke lapisan kekacauan dengan bantuan daun itu dan mengumpulkan beberapa makhluk lapisan kekacauan, Luo Feng mulai mempelajari metode transformasi lebih awal. Tanpa daun itu, metode inti pertarungan Luo Feng mungkin bukan transformasi. Daun dari pohon induk kehampaan? Tuan Yusui tertawa bodoh. Saudara Luo Hi, kamu terlalu sopan. Itu hanya daun yang membantu dewa sejati abadi memasuki lapisan kacau dan lebih memahami hukum kekacauan. Itu adalah hal yang membantu Tuhan sejati kekal dalam kultivasinya. Tidak layak disebut. Itu sangat berarti bagi saya. Luo Feng tidak banyak menjelaskan. Saya terlalu miskin saat itu. Daun menjadi semakin berharga dan membuat seseorang memasuki alam kekacauan lebih cepat. Penguasa Yushui merasa jauh lebih nyaman sekarang. Dia bisa merasakan kebaikan Luo Hi. Saudara Luo Hi, saya datang hari ini karena masalah yang sangat penting. Kata Tuan Yusui. Yang mulia, katakan saja. Luo Feng secara pribadi menuangkan anggur untuk penguasa Yushui. Pemimpin kerajaan Yusui berkata, kamu tahu situasi kerajaan Si dan kerajaan Yu dengan sangat baik. Selama Anda masih hidup, Tuhan, mereka tidak akan berani benar-benar menghancurkan kerajaan Yu. Luo Feng berkata, bagaimanapun juga, penguasa kerajaan Yusui berada di tingkat kedua dari Raja Dewa. Jika dia benar-benar tidak perlu khawatir, kerajaan Si akan berada dalam masalah besar. Negara makanan tidak peduli jika tamu gunung melarikan diri. Kekuatan jera pemimpin kerajaan Yushui benar-benar berbeda. Mereka tidak berani menghancurkan kerajaan Yu, dan mereka tidak berani menghancurkan kelompok etnis kita. Pemimpin kerajaan Yushui menggelengkan kepalanya, matanya yang ditutupi rambut penuh dengan keengganan, tapi mereka dapat terus merambah kerajaan Yu, dan mengkanibal 90% wilayah kerajaan Yu, memaksa Yu untuk Raja Dewa lainnya di negara itu terpaksa pergi satu persatu. Tanpa sebagian besar wilayah, orang-orang Raja Dewa dan alam kekacauan akan pergi, dan sukuku tidak akan memiliki sumber daya yang cukup. Luo Feng mengangguk. Ketika Anda mencapai level pemimpin kerajaan Yushui, Anda mungkin lebih memperhatikan sumber daya tanah harta karun. Tetapi 4 Raja Dewa lainnya,
serta kelompok etnis yang tak terhitung jumlahnya dari kelompok etnis Yushui, yang mereka butuhkan adalah persediaan, biaya perumahan, dan harta karun yang stabil dari seluruh kerajaan Yu. Tanpa ini, konflik etnis secara alami akan menjadi besar. Berapa banyak raja dewa yang dapat sepenuhnya mengabaikan anak-anak mereka dan kelompok etnis mereka, kata pemimpin kerajaan Yushui. Iya. Luo Feng mengangguk. Bagi saya, keluarga, anak-anak, dan umat manusia saya lebih penting daripada hidup saya sendiri. Jadi saya di sini untuk meminta bantuan saudara Luohi untuk Anda. Penguasa Yushui berkata, sebagai penguasa satu pihak, saudara Luohi, Anda juga pandai dalam seni klon. Tuan Tiankun tidak dapat membantumu, kamu cukup kuat untuk melawan kerajaan makanan. Tentu saja, saya tahu bahwa permintaan ini akan mempersulit Anda. Pemimpin kerajaan Yushui berkata, begitu kamu benar-benar berselisih dengan pemimpin kerajaan Tiankun, kamu akan menjadi musuh besar. Tuan Tiankun sangat kuat dan telah mengumpulkan banyak pengalaman di tingkat kedua Raja Dewa. Menghadapinya, Anda dirugikan dan hanya bisa dikalahkan. Selain itu, dia memiliki banyak teman, dan beberapa kaisar di kerajaan kuno Yan Feng menghargainya. Pemimpin kerajaan Yushui memandang Luo Feng, jika kamu tidak ingin terlibat, aku mengerti. Tuan Tiankun sangat sulit untuk dipusingkan. Luo Feng mengangguk dan mengakui. Pemimpin kerajaan Yushui berkata, saya punya dua ide. Salah satunya adalah mengundang Anda untuk bergabung dengan kerajaan Yu kami dan menjadi Raja Ilahi kerajaan Yu kami. Saya secara alami akan memberi Anda wilayah yang cukup. Beri Anda harta yang cukup. Kondisi ini baik-baik saja bicarakan secara rinci. Kamu akan memiliki banyak alasan untuk membantu melawan Shiguo. Kedua, jika kamu tidak ingin bergabung dengan kerajaan Yuku, mintalah bantuan saudara Luohi. Anda juga dapat menaikkan kondisi. Aku bisa memberimu sebagian wilayah. Seluruh kerajaan Yu. Aku bisa membuat keputusan dan memberikannya padamu. 10 negara kekacauan. Aku juga bisa menggunakan harta senilai 100 juta untuk memintamu membantu memblokir kerajaan makanan. Saya tahu bahwa kita harus berdiri benar-benar berlawanan dengan negara pangan dan memblokir negara pangan untuk waktu yang lama. Ini tidak cukup. Jika kamu menolak, itu normal. Tuan Yushui memandang Luo Feng. Seluruh wilayah negara bagian Yu dimiliki oleh pemiliknya. Dia ingin memisahkan 20 negara kekacauan, dan juga perlu mengambil kembali beberapa alam kekacauan dan bahkan wilayah kekuasaan Raja Dewa, yang membutuhkan banyak kompensasi. Oleh karena itu, Luo Feng hanya bisa memilih salah satu dari 20 negara kekacauan dan harta senilai 100 juta kontribusi. Tidak perlu bergabung dengan kerajaan Yu. Luo Feng berkata sambil tersenyum, mari kita lakukan ini, 10 negara kekacauan, kamu mempekerjakanku, dan aku akan membantumu memblokir kerajaan makanan. Pemimpin kerajaan Yushui sudah khawatir karena kondisi yang dia berikan tidak tinggi. Kamu setuju? 10 negara kekacauan. Pemimpin kerajaan Yushui tidak bisa mempercayainya. Luohi setuju terlalu mudah, dan bahkan menurunkan kondisi atas inisiatifnya sendiri. Anda harus tahu bahwa seorang Raja Dewa yang telah mengumpulkan banyak pengalaman, seperti tamu gunung asli, dapat membangun negara kelas 3 sendiri, yang biasanya memiliki wilayah sekitar 10 negara bagian yang kacau. Sebagai penguasa satu pihak, Luo Feng masih perlu melawan seluruh kerajaan makanan. Dia hanya membutuhkan 10 negara kekacauan, yang sangat rendah. Daun pohon induk Void sangat membantu saya. Luo Feng berkata sambil tersenyum, aku akan membantumu, pemimpin 10 negara kekacauan. Tapi saya akan memilih lokasi 10 negara kekacauan ini. Oke, kamu bisa memilih apapun yang kamu inginkan. Tuan Yushui berpikir, tidak peduli seberapa inti pilihannya, dia harus menemukan cara untuk menyelesaikannya. Ini adalah 10. Luo Feng melambaikan tangannya dan menampilkan peta negara bagian Yu. 10 negara kekacauan terdekat dengan kota Huyang, sebagai pusatnya sebenarnya adalah ruang lingkup dunia yang tercermin dalam Luo Feng. 10 negara kekacauan di dekat perbatasan. Tuan Yushui tersentuh. Negara-negara kekacauan di perbatasan sekarang berada dalam situasi terburuk. Beberapa dari mereka bahkan diduduki oleh kerajaan makanan, dan sisanya juga diserang. Itu saja. Luo Feng berkata, dan Jiu Jianghou adalah temanku. Saya sekarang telah memasukkan negara kekacauan Jiu Jiang. Tolong atur wilayah yang baik untuknya, Tuhan.
Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Tuan Yushui memandang Luo Feng dan benar-benar tersentuh. Saudara Luo He sangat murah hati untuk membantu saya. Aku, Yushui, akan mengingatnya.